Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala mulki yawaddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha segala-galanya, ya, pengasih, penyayang, ya, segala urusan itu adalah milik Allah, ya. Jadi marilah senantiasa tetap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bersyukur insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan tambahan nikmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita teladani di dalam hidup dan kehidupannya sepanjang hidup di dunia ini hingga kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang kebaikan, maka terkait dengan sumber dari sumber kebaikan itu adalah kita mengikuti apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa-apa yang sudah digariskan di dalam Al-Hadis, ya. Insya Allah dengan apa yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran maupun apa yang sudah ditetapkan di dalam Hadis, itu adalah merupakan suatu kebaikan. Manakala itu perintah, tentunya kita menyadari dan menerima dengan mutlak untuk berusaha mengamalkan apa yang menjadi perintah tersebut. Tentunya dengan tulus, ikhlas, dan penuh kesabaran. Begitu juga manakala berupa larangan, tentunya dengan ikhlas, dengan sabar, dengan keyakinan mutlak bahwa yang dilarang tersebut tentu banyak mudaratnya. Kenapa banyak mudaratnya? Karena itu akan mengajak kepada hal-hal yang hakikatnya merupakan tipu daya setan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kita harus penuh kewaspadaan di dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini. Tidak boleh kita ini istilahnya itu hanya mengikuti hawa nafsu saja tanpa mempertimbangkan akal pikiran, dan juga kita harus waspada terhadap tipu daya setan yang mengajak kepada hal yang ketidakbaikan. Dengan kata lain, mengajak ke neraka jahanam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya sudah jelas, ya. Apa-apa yang hak, apa-apa yang batil, hanya saja tentunya kita sendiri yang harus berusaha dengan seoptimal mungkin untuk melaksanakannya hak tersebut dan untuk meninggalkan yang
batil tersebut. Ya. Dan ini sebenarnya sangat dipengaruhi oleh pribadi kita sendiri. Karena apa? Ya. Tuhan tidak akan merubah pendirian seseorang, nasib suatu kaum, kalau kaum itu sendiri tidak akan merubahnya. Jadi begitu, Tuhan tidak akan merubah pendirian suatu kaum, ya, kalau kaum itu sendiri tidak akan merubahnya. Jadi tentunya itulah dari pribadi kita sendiri-sendiri. Dan ini sangat dipengaruhi oleh pengendalian diri kita sendiri-sendiri. Supaya kita bisa senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang untuk bisa mencapai suatu kebaikan itu perlu suatu proses, ya. Dan mutlak dibutuhkan suatu pengorbanan. Ya. Memang sudah begitulah. Ya. Perlu adanya suatu pengorbanan yang tulus dan sungguh-sungguh. Dan perlu secara istiqomah kita kerjakan kebaikan-kebaikan tersebut hingga mencapai titik keikhlasan dan insya Allah mencapai titik ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi atas dasar bertitik tolak, ya, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, ya, bahwasanya Tuhan tidak akan merubah pendirian kita kalau kita sendiri yang merubahnya. Maka kita harus pelan-pelan tetapi pasti untuk senantiasa meningkatkan dan menaikkan, ya, kebaikan yang sudah kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keterkaitan dengan kebaikan. Ada sebuah hadis, ya, bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Banyak sekali yang mengatakan sebaik-baik dan sebaik-baik. Hadis lain mengatakan sebaik-baik manusia adalah yang diberi umur panjang dimanfaatkan untuk ibadah. Mari kita sama-sama memanfaatkan umur kita juga untuk ibadah. Ya. Mari kita sama-sama belajar apa makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Karena dikatakan sebaik-baik kalian, ya, adalah yang belajar Al-Quran. Kita tahu Al-Quran ini terdiri dari bahasa Arab, ya. Tentunya kita harus mencari, ya, terjemah apa makna yang terkandung di dalam bahasa Arab tersebut, ya, yang ada di dalam Al-Quran tersebut, ya. Karena
Ya memang membaca saja mendapatkan pahala, tetapi keterkaitan dengan yang sering dikatakan, hendaknya kita memahami makna isi yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran tersebut. Membaca dapat pahala, tapi alangkah mantapnya, alangkah baiknya kalau kita mengetahui apa yang kita baca tersebut. Dalam artian memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Kita berlomba untuk menjadi orang yang baik. Ya. Berlomba untuk menjadi orang yang baik. Ya, di antaranya tadi harus belajar, dan belajar. Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, ya, 114 surat, dan 6.666 ayat harus kita pelajari. Sementara kita harus rajin menghadiri kajian-kajian Al-Quran, pengajian-pengajian yang dilaksanakan di tempat-tempat tertentu, ya, khususnya yang berada di lingkungan kita. Majelis taklim hendaknya kita hadiri, karena ya, dengan kita menghadiri, insya Allah, ya, menghadiri ke majelis taklim, ya, insya Allah itu merupakan amal ibadah yang tidak ada penghalang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diterima. Tanpa perantara, langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah orang yang menghadiri ke majelis taklim untuk mencari ataupun menimba ilmu pengetahuan. Tentunya di situ atas dasar ikhlas, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita belajar, ya, setelah kita mengetahui, diharapkan kita juga mengajarkan isi kandungan Al-Quran tersebut, supaya katakan tadi, sebaik-baik kalian, sebaik-baik kita. Setelah kita mengetahui isi kandungan Al-Quran, kita sampaikan kepada orang lain isi kandungan Al-Quran tersebut, untuk capai kita sebagai manusia yang baik. Karena perlu digarisbawahi, ya, bahwasanya di alam akhirat itu kalau ada beberapa pertanyaan, ya, yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya itu tentang umur kita, ya. Umur kita ditanya dengan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah akan menanyakan, ya, kau gunakan umur itu, ya. Setelah itu juga masa-masa muda kita juga ditanyakan, kau gunakan untuk apa, ya, masa muda kamu itu, ya. Begitu juga kalau kita memiliki harta benda, juga akan ditanya, dari mana kau peroleh dan kau pergunakan apa harta yang sudah kau peroleh tersebut. Itu pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga tentang ilmu, ya. Dengan ilmu yang kau dapat, apa yang kau perbuat, itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu yang diperoleh itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah ilmu tersebut yang sudah dimiliki disampaikan kepada orang lain atau tidak, itu ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena hakikatnya setiap manusia itu adalah punya kewajiban untuk menyampaikan, ya, menyampaikan. Hadis mengatakan sampaikan olehmu walaupun satu ayat. Jadi kita juga memiliki hak untuk menyampaikan. Ya. Kita belajar Al-Quran, kemudian kita mengajarkan, ya, apa yang tertera, apa yang terkandung, apa yang menjadi makna tafsir di dalam Al-Quran tersebut. Karena sudah kita ketahui bersama, ya, tulisan yang ada di dalam Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Jadi kalau kita tidak mengetahui makna yang terkandung di dalamnya, masing-masing negara nanti bisa punya penafsiran yang lain-lain. Tetapi kalau kita bertitik tolak pada kitab suci Al-Quran tersebut, insya Allah penafsiran semua negara adalah sama, hanya bahasanya yang berbeda. Nah, khusus di Indonesia tentunya menggunakan bahasa Indonesia. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya 30 juz itu simple, ya. Simple. 114 surat itu juga simple. Begitu juga 6.666 ayat juga sebenarnya itu sangat-sangat simple. Hanya saja mungkin bisa jadi, ya, sampai akhir ayat kita belum bisa meraih semua apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Maksudnya mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut secara menyeluruh, ya. Ya, walaupun bagaimana kita tentunya berusaha dan berusaha. Jangan ada istilah putus asa dalam suatu perjuangan. Karena putus asa itu merupakan suatu perbuatan yang dosa. Jadi waktu yang diberikan oleh Allah sehari semalam 24 jam, tentunya kita sisihkan waktu untuk belajar Al-Quran dan untuk mengamalkannya. Ya, insya Allah nanti ilmu kita itu akan bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat merupakan salah satu aset, ya, yang kita jadikan investasi sampai hari kiamat. Dengan kata lain, ilmu yang bermanfaat itu, ya, perolehan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan langgeng hingga sampai hari kiamat. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak ada istilah bosan di dalam kita belajar, ya. Jadi proses pendidikan kita berlaku seumur hidup, ya. Tuntut ilmu dari ayunan ibu sampai ke liang lahat, ya. Tuntut ilmu walaupun dimanapun kita berada. Bahkan perintah dari hadis, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina, ya, negeri orang. Demi untuk belajar kita gak masalah, ya, ke negara-negara tetangga, ya. Makanya ada anak-anak yang sekolah di luar negeri, ya. Ini karena memang itu suatu perintah dari Rasulullah SAW. Tuntutlah ilmu meskipun berada di negeri Cina ataupun di negeri yang lain. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya juga perlu diketahui bersama bahwa salah satu supaya ilmu kita bermanfaat yaitu kita juga memuliakan guru-guru kita, ya. Jadi guru-guru kita yang sudah
membimbing kita, mendidik kita, memberi nasihat apapun kepada kita tentang kebaikan, mari sama-sama kita muliakan. Ya. Insya Allah dengan kita memuliakan guru, ya, insya Allah ilmu kita juga nanti akan bermanfaat. Ya. Karena walaupun bagaimana, guru itu termasuk orang tua kita yang harus kita hormati, yang harus kita hargai. Ya. Jadi kalaupun sudah tidak ada, ya kita doakan mudah-mudahan semua guru-guru kita amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah khilaf dan dosanya moga-moga ya semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kelak mendapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah kita bisa segala sesuatu tentang ilmu, bisa mengetahui akan keterampilan-keterampilan tertentu itu berasal dari guru kita, di samping juga berasal dari orang tua kita. Makanya ya, keterkaitan dengan berbakti kepada orang tua. Nah, orang tua di sini termasuk adalah guru-guru kita. Ya, guru-guru kita harus kita hormati. Ya, ya kita bersilaturahmi selagi masih ada dan terjangkau. Ya, insya Allah seorang guru akan merasa senang sekali ya, apabila muridnya mau bersilaturahmi. Dan juga sebenarnya gak menutup kemungkinan guru pun kalau ada kesempatan bersilaturahmi kepada muridnya. Karena sambung silaturahmi itu perlu. Bahkan orang yang memutuskan tali silaturahmi itu nanti sulit untuk bisa masuk surga. Dan betapa penting silaturahmi tentunya kita sudah tahu semua, bisa nambah umur dan nambah rezeki. Baik orang yang datang untuk bersilaturahmi maupun orang yang menerima orang yang sedang bersilaturahmi. Ya, sama-sama insya Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tambah umur dan tambah rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tentunya kita harus melestarikan tali silaturahmi. Jangan sampai memutuskan tali silaturahmi, karena pentingnya tali silaturahmi tersebut. Bahkan ya tadi dikatakan sulit orang yang memutuskan tali silaturahmi itu untuk masuk surga. Ya, bisa jadi pemutus silaturahmi itu nanti juga masuk neraka kalau orang yang memutuskan tali silaturahmi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang kebaikan, insya Allah kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu janganlah kamu ragu untuk melaksanakan kebenaran tersebut. Ya. Kebaikan ataupun kebenaran itu insya Allah hakikatnya sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang hak itu insya Allah, ya, kebenaran itu insya Allah, ya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita nggak usah ragu-ragu kalau memang itu hak, ya. Kalau memang itu hak, ya kita laksanakan yang hak, ya. Ada sebuah peribahasa, ya, peribahasa yang mengatakan berani karena benar, takut karena salah. Jadi dimanapun kita berada, kalau memang benar kita harus memberanikan diri untuk mempertahankan kebenaran itu dan mengamalkan kebenaran itu. Sedangkan kalau jelas itu salah, tentunya kita tinggalkan hal yang salah, kita menuju kepada yang benar. Karena dikatakan tadi al-haqqu min rabbikum wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Allah. Untuk itu janganlah ragu untuk melaksanakan kebenaran tersebut ataupun kebaikan tersebut. Dan dikatakan oleh Rasulullah SAW juga berkaitan dengan kebaikan tersebut, ya, bahwa setiap kebaikan itu adalah sedekah. Jadi kita nggak usah ragu-ragu, ya, karena kebaikan itu adalah sedekah. Bahkan dikatakan juga sampaikan kebenaran itu sekalipun pahit kedengarannya. Ya, kita nggak boleh menutup-nutupi, ya. Baik, ya, kita katakan baik, dan tidak baik tentunya juga kita katakan tidak baik, ya. Karena insya Allah yang baik telah jelas, yang batil juga telah jelas. Yang jadi masalah itu, ya, kadang kita sulit untuk melaksanakan yang hak. Nah, sulit di sini bukan berarti tidak bisa. Tentunya kita tetap berusaha untuk kepada yang hak. Dan kita berusaha untuk meninggalkan kepada hal yang batil. Karena cepat atau lambat namanya kebatilan pasti akan hancur. Ya. Itu juga dikatakan telah datang kebenaran, sesungguhnya yang batil itu pasti akan lenyap. Jadi kalau kita tidak segera untuk meninggalkan hal yang tidak baik, nanti berakibat bahaya, ya, karena jelas kebenaran sudah ada, dan insya Allah cepat atau lambat yang batil itu sebenarnya akan lenyap, ya, akan kalah dengan yang hak, ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keterkaitan dengan amal ibadah, mari sama-sama kita jaga sholat kita, ya. Kita jaga ibadah sholat kita, karena kalau kita bicara tentang agama, maka tiang daripada agama itu adalah ibadah sholat, ya. Kita jaga sholat kita, khususnya, ya, sholat yang wajib 5 waktu kita jaga sedemikian rupa. Kemudian ditambah dengan sholat-sholat yang lain. Bagaimana caranya untuk menjaga? Ya tentunya kita laksanakan dengan cara-cara Rasulullah SAW yang sudah ajarkan, ya. Ada supaya sholat kita baik,
ya tentunya kita berusaha untuk bisa berjamaah bagi yang masih diberi kekuatan fisik ataupun diberi kemampuan. Ya. Rasulullah SAW senantiasa melaksanakan ibadah sholatnya di masjid. Ya. Karena itu juga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita memakmurkan masjid. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa shalah wa atuz zakah wa lam yakhsha illa yakunu minal muhtadin. Ya. Allah perintahkan supaya kita ini, siapa yang membangun masjid kalau tidak kita? Ya. Mari sama-sama kita bagaimana caranya supaya masjid-masjid yang ada di negara kita ini, di Indonesia, ya, juga musola-musola yang ada di Indonesia ini, ya, tidak sepi dari ibadah sholat wajib 5 waktu. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Kita doakan, ya, saudara-saudara kita yang mempunyai kemampuan fisik, ya, ataupun psikis, ya, mampu mengamalkan, ya, ibadah sholat 5 waktu ini, khususnya yang laki-laki, ya, itu ke masjid ataupun musola. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bifirli wa liwalidayya amin. Ya, dikatakan sholat itu tadi merupakan tiang agama. Ya, memang yang sangat-sangat penting, karena di alam akhirat pun, ya, masalah sholat ini prinsip, ya. Prinsip yang pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu masalah sholat. Nah, manakala seseorang sudah menjawab dengan baik, ya, keterkaitan dengan sholat yang dilaksanakan itu adalah sholat yang dilaksanakan baik, maka insya Allah amal-amal ibadah yang lain juga akan menjadi baik. Bukankah sholat yang baik itu adalah sholat yang mampu mencegah perbuatan yang keji dan munkar? Insya Allah, kalau kita sudah mampu mencegah perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar, insya Allah, ya, sholat kita dikatakan sholat yang baik. Ya, betapa besar, ya, nilai pahala kalau kita melaksanakan sholat dengan berjamaah. Ya, berjamaah. Karena ada kelebihan 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri. Alangkah ruginya, ya, alangkah ruginya manakala waktu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, khususnya 5 waktu, yaitu Isya, ya, subuh, kemudian duhur, asar, dan maghrib, kita sia-siakan untuk tidak melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Kita sia-siakan. Alangkah ruginya, alangkah sedihnya, alangkah susahnya, alangkah, ya, prihatinnya kalau kita tidak mampu memanfaatkan hal tersebut. Ya, kita berusaha untuk bisa amal ibadah secara istiqomah seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau senantiasa melaksanakan ibadah sholat 5 waktu itu di masjid.
tentunya pada awal waktu, tentunya dengan cara berjamaah. Ya, nilai yang diperoleh kalau kita mau berjamaah insya Allah lebih 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri. Walaupun toh ya, nilai 27 tersebut tidak tampak, tetapi kita harus yakin ya, atas dasar mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengetahui nilai-nilai yang terkandung di dalam ibadah tersebut. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun toh kita sudah memahami bahwa sholat itu adalah tiang agama, ya tentunya kita harus berusaha untuk menjaga ya, jangan sampai kita tinggalkan sholat dalam keadaan apapun ya. Kita berusaha untuk mengamalkan ibadah tersebut ya. Mungkin itu yang dapat disampaikan, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.